Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bang Regar ketemu dengan adik kesayangan saya ya. Ini udah lama saya nantikan dari Saudi dan juga tidak mudah ya saya mencarinya. Saya harus berjuang karena saya dari Surabaya. Saya harus ke Madura. Maduranya nanti ini di daerah Sampang ya. Daerah Sampang. Ya. Iya, Pak. Ya, daerah Sampang nih kebetulan saya izin Allah banyak rintangannya untuk menemui ke sini karena adik saya ini memang lama di Saudi dan juga jarang orang tahu di sini sama ya. Kita lebih bagus kita langsung aja kepada adik saya ini ya, dengan siapakah gerangan inilah dengan sahabat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat. Untuk penontonnya, siapa ini nama channelnya? Amal Jariah Is Ajis Bang Regar. Iya, seperti yang beliau sebutkan tadi. Beliau ini dari tadi pagi katanya, dari habis subuh katanya cari-cari alamat saya ini, dan barusan pas duhur ya baru nyampe ke sini itu. Pokoknya setengah hari lebih lah nyari saya itu. Alhamdulillah ketemu katanya. Dan saya heran kenapa nggak ngontek aku dulu gitu. Katanya dia tuh agak kesusahan katanya. Kenapa nggak ngontek aku dulu? Kan sebenarnya kan saya mau pengen ngontek tapi saya nggak bisa dapat jalur karena IG-nya juga sudah tidak aktif lagi. Iya, IG aku kan nggak aktif. Makanya beliau itu agak kesusahan nyari-nyari kesana kesini katanya, sampai ke gunung-gunung. Sampai ke gunung-gunung, dan ternyata indah sekali saudara-saudara. Kampungnya beliau ini sangat indah. Di sini itu banyak tambak ya, tambak garam, Iya, ada garam. Juga tambak sama kebun-kebun padi, dan juga bagi rekan-rekan yang ada juga laut. Jadi pemandangannya cukup sempurna kalau menurut saya. Sungai ada, laut ada, terus tanaman juga banyak. Tanaman-tanaman keras seperti durian, rambutan, semua ada. Jadi kalau kepingin silaturahmi ke sini silakan, minta apa aja pasti ada. Tapi jangan lupa ya. Ya jangan lupa ya semuanya beli ya. Ya jadi saya juga sangat bersyukur sekali bisa ketemu sama adik saya. Mungkin juga banyak yang mengharapkan mau ketemu dengan beliau ya, sahabat Kacong. Dan juga saya bersama dengan bapak, ini bapak yang tercinta. Dan ternyata setelah saya tadi berbincang-bincang dengan bapak, ternyata bapak itu ahli dalam hadrah Al-Banjari. Dan punya grup ya Pak ya? Iya. Grup apa namanya Pak? Ulul Albab. Ulul Albab. Iya. Dan Ya, di sini ada musolanya di sebelah sana. Oh ada musolanya benar. Ulul Albab. Jadi sudah sering diundang ya Pak? Iya. Sudah sering diundang untuk acara-acara. Acara mantenan, acara Isra Mi'raj, intihan juga. Ya. Dan ternyata kemarin itu waktu kepulangan adik saya di sini telah dilaksanakan katanya Al-Banjari tersebut ya Pak. Tapi kita nggak sempat ngupload. Kok saya tahu saya datang, walaupun nggak diundang saya datang. Pak, tapi ternyata saya tidak tahu. Kalau tahu saya datang, walaupun jauh saya akan datang. Ya Pak ya. Iya. Boleh nggak Pak? Boleh. Boleh. Rame yang datang waktu itu. Rame yang datang. Ya, Ya, cuma ya alhamdulillah. kampungan ini lah. Iya. Ya, orang-orang terdekat aja yang di sini dekat rumah. Tapi saya memang untuk kali ini saya tidak membahas masalah kesedihan ya. Kita cerita pertemuan saja. Jadi masa yang lalu dianggap sudah berlalu ya. Yang harapan kita nanti bagaimana sahabat Kacong ini bisa sukses di Indonesia, bisa bertemu dengan Hisam, dapat mendidik Hisam lebih baik. Karena terus terang aja Hisam itu adalah bibit bobotnya sudah baik. Keturunan Indonesia, Madura, dan juga keturunan dari apa Mas Hisam? Bangladesh. Jadi sama-sama Islam kuat. Jadi saya rasa untuk bibit bobotnya dia harus cocoknya di pondok. Dan saya setuju pondoknya di Madura kayaknya. Di Madura. Tapi beliau itu ada di Pontianak ya. Tapi apa ya, mamanya itu bahasa ya Madura karena mungkin dulunya itu di Madura tapi menetap di Pontianak. Oh di Pontianak. Ya, mamanya.
Tapi saya tahu di Pontianak itu memang teman saya yang ada yang alumni dari Madura banyak di sana. Banyak. Di Pontianak. Jadi di sana rata-rata Pontianak itu Madura. Madura. Seperti namanya Kiai, ada yang Kiai dari alumni Nurul Khalil Banggala, itu juga ada di Pontianak. Ya semoga nanti Hisam juga bisa mondoknya di Madura. Setelah nanti dia besar bisa berkembang di Pontianak, mengembangkan Islamnya di Pontianak. Sehingga Madura itu memang benar-benar Islami. Iya. Karena saya mendengar, saya kenapa suka jalan-jalan di Madura? Ayo, kenapa? Kenapa saya suka jalan-jalan di Madura? Kenapa ya? Itu karena saya ada melihat berita-berita teman-teman, ada ahli-ahli dari Amerika yang ke ruang angkasa gitu ya. Saya dengar ini benar apa enggaknya, mudah-mudahan benar. Dari ruang angkasa beliau itu melihat yang namanya ada cahaya, itu ada cuman tiga daerah. Yang pertama adalah Mekah, yang kedua Madinah, yang ketiga adalah Madura. Dan ternyata Madura setelah saya pelajarin, sumber daya alamnya lengkap di Madura, baik dari darat, minyak, emas, ya, lautnya, terus dari hasil buminya itu seperti surga memang di Madura. Iya, itu tanaman memang subur. tanaman subur. Dan juga alamnya juga Islami. Jadi setiap rumah punya musola seperti sekarang kita di musola ini. Ya. Iya. Mungkin ada yang disampaikan, Mas? Ada yang saya sampaikan karena banyak yang bertanya nih, dan saya belum sempat bikin video klarifikasi masalah ini untuk menyampaikan kepada penonton itu masalah Ade Hisam. Karena banyak yang pengen, saya tuh secepatnya pengen ketemu dengan Ade Hisam, tapi kendalanya sekarang ini karena jarak saya sama Ade Hisam itu nggak dekat ya. Kalau Madura sama Madura mungkin saya datang ke sini, besoknya saya udah nyamperin Ade Hisam. Karena beliau itu ada di Pontianak itu saya harus naik pesawat. Sedangkan saya masih belum punya surat vaksin di sini. Karena baru keluar ya. Iya, baru keluar. Harus ngurus surat vaksin dulu agar bisa saya terbang ke Pontianak. Nah, bisa mungkin lah kalau saya nggak ngurus surat vaksin, tapi kalau ngurus surat vaksin kayaknya lama ya, harus dua kali vaksin. 2 kali vaksin. 1 kali vaksin itu kedua kalinya itu jarak berapa, 1 bulan apa 2 bulan? Ada kadang vaksin ada 2 bulan. Ya makanya itu kan lama. Apalagi ke booster sekarang harus 6 bulan. Makanya itu mungkin saya usahakan lewat laut. Kapal laut ya. Kapal laut aja. Soalnya mungkin karena mungkin jarak waktu tempuhnya mungkin agak lama, Agak lama, bisa 2-3 hari. Tapi nggak apa-apa lah, soalnya yang penting ketemu aja. Semoga selamat lah sampai tujuan. Insya Allah dalam ya seminggu, ya entah itu 10 harian ya, insya Allah yang pastinya saya ada di Pontianak. Doakan aja semoga keinginan ini dengan secepatnya tercapai untuk menemui Ade Hisam. Semoga juga Allah memberi kemudahannya sehingga sesuai harapan kita, sahabat Kacong itu bisa ketemu dengan Kak Nur ya, dan juga Hisam, terutama yang kita cintai bersama adalah Ade Hisam. Ya, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Mungkin dari Abah kira-kira Cukup tuh. cukup ya. Semoga nanti doanya anak kita bisa sukses di Indonesia. Ya. Demikian, mudah-mudahan nanti. Memang harapan saya sih kalau bisa beliau ini ada jalan untuk kita membuat travel umroh ya, haji umroh ya, sehingga kita bisa silaturahmi juga dengan youtubernya sahabat Kacong, baik dari Indonesia, Malaysia, Singapura dan lain sebagainya. Insya Allah. Demikian saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.